Nah, kalau dilihat dari sekilas, wah, untuk segi wajahnya ini, Dindi memiliki segi wajah yang mungkin materialnya biasa banget. Kembali di Misteriodik yang bakal kita ngebahas tentang dunia pageant dan juga berbagai hal yang berhubungan dengan pembahasan terupdate dan juga terup to date dari segi pageant yang mengenai dunia pageant, baik itu konspirasi, pembahasan, isu-isu, dan juga tentunya ada rumpi. Dan gak kalah penting, kita bakal juga menyimpulkan beberapa opini yang mungkin bisa menjadi sebuah solusi bagi kita bersama. Daripada banyak ngomong yang gak penting, mending kita langsung aja ke to the point, dimana kali ini kita bakal ngebahas tentang sesuatu yang sangat penting, dimana ada 3 wakil saja dari Asia Tenggara yang bakal bertanding ke ajang Miss Supranasional. Wow, mungkin bagi Wak semua bertanya dalam hati, kenapa cuma 3 wakil Asia Tenggara yang bakal bertanding? Ya karena memang lagi dalam kondisi COVID-19 dan juga pandemi yang melanda dunia dan beberapa negara lainnya. Jadi ada beberapa negara yang terkendala dan juga tidak bisa menjangkau Polandia dengan sukses seperti halnya yang sudah dilakukan oleh Indonesia. Dan syukurlah 3 negara ini telah berhasil untuk bisa mengirimkan wakilnya ke Polandia nanti, dan ada juga yang udah berangkat di atas udara sana lagi naik pesawat. Ada juga 2 wakil lagi yang masih mempersiapkan dirinya, dan tentunya Hayati Hayatno Nusantara menantikan dari preskon Jihan Almira Cidit yang merupakan Miss Supranasional Indonesia 2020-2021. Nah, kali ini aku nggak mau banyak curhat tentang tetangga aku dan juga anak-anak temennya mamaku. Jadi kali ini aku bakal ngebahas saja tentang 3 wakil yang bakal bertanding dan kita bakal nge-compare masih terhadap wakil-wakil ini dan bagaimanakah peluang mereka di ajang Miss Supranasional, karena kita tahu bahwa kayaknya bakal banyak negara-negara yang tidak join di ajang Miss Supranasional, dan semoga saja ini kesempatan Jihan untuk memenangkan crown first untuk Indonesia. Langsung aja kita masuk ke pembahasan di slide video berikut ini. Lanjut. Sebuah kabar yang sangat menggemparkan, di mana baru-baru ini adanya keputusan dari Miss World Philippines yang menunjuk 1 orang wakil untuk menuju ke ajang Miss Supranasional. Yaps, Dindi Pajares yang merupakan Miss Supranasional Philippines yang bakal bertanding bersama Jihan dan juga bersama Queen Thailand. Dimana kali ini kita bakal sedikit berkenalan dengan Dindi yang baru saja ditunjuk untuk mewakili Filipina ke ajang Miss Supranasional. Kalau dilihat dari covernya, wah, ini tuh sebenarnya kayak keburu banget jika Miss World Philippines mengutuskan Dindi untuk bisa mewakili Filipina ke ajang internasional. Apalagi kita tahu bahwa lisensi dari Miss Supranasional Filipina baru saja berpindah tangan dari Binibining Filipina di tahun 2019 hingga ke tahun 2020 beralih ke Miss World Philippines. Tapi akan segala sesuatu tuh nggak bisa diremehkan, wah. Apalagi kalau misalnya segala sesuatu yang berhubungan dengan Oma Morley ataupun yang berhubungan dengan Miss World, ya public speaking dan juga otaknya itu nggak kaleng-kaleng. Akan tetapi ya kita nggak bisa pungkiri bahwa kesiapan mental di dalam bertanding itu benar-benar harus diuji. Apalagi baru beberapa hari ditunjuk, Dindi ini harus mempersiapkan banyak hal, baik berupa body, kemudian public speaking, kemudian segala bentuk yang bakal dihadapinya di Miss Supranasional nanti. Untuk informasinya, wah, katanya Dindi ini bakal terbang ke Poland pada tanggal 3 Agustus nanti. Ya kayaknya deket-deketan sama Jihan untuk terbangnya ke sana. Nah, kayaknya ada 2 kemungkinan dari Miss World Philippines ini, di mana mereka memang sudah menyembunyikan hal-hal yang akan diungkapkan di karantina Miss Supranasional nanti, atau dengan kata lain memang Dindi ini sudah dilatih sebelumnya untuk bisa menjangkau prestasi terbaik di ajang Miss Supranasional. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan jika Miss World Philippines juga tidak mempersiapkan dengan matang dan maksimal dari wakilnya ini, karena memang sangat mepet untuk pengiriman wakil dari Filipina ini. Nah, kalau dilihat dari sekilas, wah, untuk segi wajahnya ini Dindi memiliki segi wajah yang mungkin materialnya biasa banget, tapi aku percaya meskipun dia ini memiliki material wajah yang biasa banget dan tidak punya ciri khas yang mencolok di bagian segi Miss Supranasional, Dindi pasti punya sesuatu untuk ditunjukkan dan juga punya nilai lebih. Apalagi kalau misalnya berasal dan membawa nama Filipina di ajang internasional, pastinya nggak kaleng-kaleng nih. Bagaimana pendapat kalian, Wak, dari segi wajahnya Dindi ini untuk menempati top berapakah Dindi bakal mendapat prestasi di ajang Miss Supranasional? Silahkan komentar di bawah. Itulah sekilas tentang Dindi yang baru saya terpilih di ajang Miss World Philippines dan menjadi wakil di ajang Miss Supranasional Filipina di Polandia nanti. Selanjutnya kita melompat ke wakil Indonesia, yaitu Jihan Almira Cidit, yang aku tuh nggak usah jelasin lagi kalau wakilnya itu udah dar-dedor banget untuk menghadapi medan perang.
Jihan kayaknya udah bener-bener kayak siap tempur gitu wah. Apalagi dengan dukungan dan support dari pageant lover Hayati Hayatno Nusantara yang begitu wah. Dan improvisasi dari segala sesuatu tuh udah bener-bener matang banget dari segi public speaking, kemudian body, kemudian mentalnya juga. Sehingga apapun hasilnya aku nggak mau ekspektasi lebih, akan tetapi cuma berharap bahwa Jihan bakal mendapatkan hasil maksimal di Miss Supranational nanti dan syukur-syukur dapat crown ya kan wak. Oh iya wak, bagi kalian yang belum mengetahui dan juga belum nonton video aku tentang peluang Jihan, kalian bisa klik di atas sini nih untuk mendapatkan informasi bagian peluang dan prediksi Jihan menempati posisi di mana. Di video itu kalian bisa nonton sepuasnya bagaimana peluang Jihan dan siapa itu Jihan, dan juga bagaimana pendapat kalian lagi, silahkan isi di kolom komentar di bawah ya wak. Next, wakil yang ketiga kita punya Miss Supranational Thailand yang juga nggak kalah saing dari Jihan dan juga Dindi wak. Dimana Queen Benjarat yang merupakan Miss Supranational Thailand dan ditunjuk dari top 10 Miss Universe Thailand untuk mewakili Thailand di ajang Miss Supranational. Kayaknya memang sekarang Thailand itu benar-benar kayak lagi upgrade, baik dari segi sponsor, peserta hingga wakil yang dikirimkan ke ajang internasional manapun. Apalagi kalau misalnya di bawah naungan dari Miss Universe Thailand Organization. Ya jelas ini bakalan dar dan benar-benar maksimal untuk persiapannya. Sama seperti Miss Supranational Filipina wak, ternyata Miss Supranational Thailand itu sering berubah-ubah untuk lisensinya, dimana dari tahun ke tahun itu nggak ada ketetapan dalam satu lisensi yang dipegang selayaknya putri Indonesia yang memegang lisensi Miss Supranational di Indonesia. Jadi untuk tahun ini kayaknya Thailand benar-benar upgrade dan juga maksimal banget, karena kita tahu bahwa negara manapun bakal berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan crown kembali dan mengharapkan prestasi back to back dari tahun lalu, dimana tahun lalu telah memenangkan ajang Miss Supranational dan tentunya tahun ini mereka mengharapkan kembali. Nah kalau dilihat sekilas, Queen Benjarat ini memiliki ciri khas yang benar-benar unik wah. Jadi kalau misalnya dibandingkan dengan Dindi tadi, Miss Supranational Thailand alias Queen Benjarat ini memiliki ciri khas yang benar-benar kayak ciri khas Thailand dan juga tidak jauh beda dari si Miss Supranational 2019. Apalagi dengan background kualitas pendidikan yang gak kaleng-kaleng, dimana dia itu pernah berkuliah di Bangkok University. Ini menjadi sebuah pertimbangan juga bagi Miss Supranational Organization untuk mengangkat kembali nama Thailand di ajang Miss Supranational tahun 2021. Lalu muncul pertanyaan di pikiran Hayati semua, bukankah Miss Supranational Organization tidak mementingkan edukasi? Hey, bangun wak, siapa bilang tidak seperti itu? Tapi ini benar-benar kayak pemikiran yang salah wak. Dimana sebelumnya Miss Supranational tahun 2019 yang berasal dari Thailand ini memiliki background pendidikan yang gak kaleng-kaleng. Dimana Miss Supranational Thailand ini merupakan lulusan dari Stanford University dan merupakan salah satu universitas terbaik di dunia. Jadi background pendidikan sudah mulai diperhitungkan di ajang Miss Supranational dan sudah menemukan jati dirinya ke arah mana. Otomatis ini menjadi sebuah tindakan yang benar-benar kayak nggak kaleng-kaleng juga bagi Queen Benjarat untuk bisa bertanding melawan kompetitor-kompetitornya yang berasal dari seluruh dunia dan terutama Indonesia. Lagi-lagi wak, kayaknya Miss Universe Thailand Organization bakal harus bekerja keras untuk mempersiapkan wakilnya dan benar-benar kayak punya misi ambisius yang gede banget untuk membawa pulang kembali mahkota dari Miss Supranational. Tiga wakilnya telah kita bahas sekilas dan selanjutnya kita bakal ngeprediksiin beberapa kemungkinan yang bakal menempati dan ditempati oleh wakil ketiga ini. Untuk Dindi wakil Filipina di Miss Supranational, aku menempatkan di top 20 karena kenapa? Setiap organisasi, khususnya organisasi Miss World, di mana Miss World itu dididik menjadi seseorang yang queenable banget, alias punya role kayak Queen Ratu Elizabeth gitu, kayak ratu-ratu Inggris gitu, kayak punya jalan jalur sejalan lurus, terus punya wibawa, kayak megang tangan ke depan, kayak punya ajangnya Cik Lili gitu wak. Otomatis ini benar-benar kayak bertolak belakang, enggak juga ya wak, tapi kayak punya sesuatu yang jauh jaraknya antara Miss Supranational Organization dengan Miss World Filipina. Ya tergantung juga kepada pribadinya Dindi bagaimana dia mempersiapkan diri untuk mendapatkan crown Miss Supranational. Tapi untuk kali ini penempatan Dindi di top 20 ini benar-benar udah maksimal banget, dan kalau misalnya benar-benar dia mempersiapkan diri dengan baik, mungkin saja dia bisa ke top 8 atau top 10 di Miss Supranational. Akan tetapi nggak menutup kemungkinan bagi Miss Supranational Organization untuk kembali membangkitkan
nama di Filipina, di mana Filipina baru saja berpindah tangan dari Bini Bining ke organisasi barunya. Untuk penempatan selanjutnya, aku mau prediksikan bahwa Jihan bakal menempati di top 5 kembali, di mana Indonesia bakal berjaya di tahun ini. Karena kalau kita lihat prediksi dari penempatan wakil-wakil yang sebelumnya dari Indonesia tuh benar-benar kayak berprogres kayak anak tangga, wah. Jadi bisa dilihat bahwa dari tahun 2018, 2019 hingga 2020 ini ada kemungkinan bahwa Jihan bakal menggondol crown dan diserahkan dari Thailand ke Indonesia. Tapi ada satu kemungkinan yang mungkin bakal terjadi di malam final, karena memang sebelumnya pemenang berasal dari Asia. Karena memang Miss Supranasional merupakan ajang baru, ya kemungkinan ada persentasenya bahwa mereka tidak akan memilih wakil dari Asia kembali. Akan tetapi Jihan bakal tetap nangkring di top 5 menurut aku. Oke, untuk Queen Benjarat aku menempatkan dia juga di top 5 untuk kategori prediksi kali ini. Aku bilang seperti ini kenapa? Karena kalau misalnya dibandingkan dari wakil Thailand di Miss Supranasional tahun 2019, pemilihan wakil Thailand di ajang Miss Supranasional kali ini benar-benar maksimal, wah. Apalagi kalau misalnya di bawah naungan dari Miss Universe Thailand Organization, otomatis mereka memegang 2 lisensi besar, yaitu Miss Universe dan juga Miss Supranasional serta beberapa lisensi lainnya. Dan otomatis ini menjadi sebuah PR besar bagi mereka untuk membalaskan dendam karena gagal mendapatkan mahkota Miss Universe, dan otomatis Miss Supranasional bakal menjadi incarannya kembali karena memang lisensi sebelumnya kan bukan milik dari Miss Universe Thailand Organization. Oke, itulah prediksi dari 3 wanita Asia Tenggara yang bakal menempati posisi di malam final dan karantina Miss Supranasional. Bagaimana menurut kalian, wak? Silahkan komentar di bawah. Itulah, wak, beberapa video singkat aku yang udah aku mau sampaikan, dan opini aku berdasarkan pencerahan berdasarkan penerawangan dan juga pemikiran sekilas yang aku lihat di dunia maya. Kita nggak tahu apa yang terjadi di lapangan nanti. Semoga Jihan bakal mendapatkan sesuatu yang maksimal dan juga diberikan kesehatan yang maksimal. Terima kasih, wak, sudah mampir dan masih setia di channel ini, dan terima kasih juga untuk saran dan masukannya. Jika kalian punya saran konten apa yang bakal aku bahas, silahkan komentar di bawah ataupun DM ke Instagramnya aku @odiwayuna. Semua saran dan juga tampungan saran kontennya bakal aku tampung dan bakal kita jadikan wishlist untuk kedepannya kita bahas sama-sama. Sampai jumpa di the next video.